ibarat samudra luas tak bertepi, penuh dengan mutiara dan permata yang indah. Petuah-petuah yang beliau sampaikan adalah sebuah ungkapan penuh kefasihan yang terangkai dalam perbendaharaan kata yang indah, yang kesemuanya itu mengarahkan kita kepada perbuatan yang baik, ibarat obor yang menerangi jalan kita dalam menapaki masa depan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada baiknya jika saya sampaikan beberapa pesan beliau yang selayaknya kita jadikan renungan bersama dengan harapan kita dapat mengamalkannya. Salah satu hal yang menjadi atensi besar beliau radhiyallahu anhu yang terangkum dalam beberapa bait syairnya yang beliau tujukan kepada anak cucunya, juga siapapun dari generasi muda khususnya yang ingin mendapatkan bagian kemuliaan para leluhurnya, adalah anjuran tak suluk berpegang teguh pada thariqah salafnya dan menghiasi diri dengan segala bentuk perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menganjurkan agar kita selalu bertamassuk, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan merupakan bekal utama dalam mengarungi bahtera kehidupan, juga ketekunan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat baik di saat kesendirian maupun dalam keramaian, meninggalkan segala kebiasaan pola hidup yang tercela dan tidak berguna. Habib Ali radhiyallahu an juga senantiasa mengumandangkan peringatan kepada kita semua agar berhati-hati dalam memilih kawan dan teman, mengingat pergaulan itu amat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Hindari bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dan tidak sefaham dengan kita, karena hal itu hanya akan merusak pola fikir dan cara pandang kita, yang pada gilirannya akan menggiring kita kepada kebejatan moral. Sebaiknya bergaul dan bersahabat dengan orang yang baik akan mendatangkan kebaikan dan keberuntungan yang tidak ternilai. Adapun terhadap thariqah para salafus saleh, beliau selalu mewanti-wanti agar kita konsisten berpegang teguh pada ajaran mereka, karena ajaran para salaf itu satu-satunya jalan menggapai kemuliaan yang membawa kita pada kesempurnaan meneladani insan pilihan yang agung, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali meringkas wasiat tersebut yang ditujukan terutama kepada anak cucu beliau dalam beberapa bait syair yang maknanya kurang lebih sebagai berikut. Dan yang paling menggembirakan hatiku adalah menetapnya kalian dalam mengikuti thariqah yang dianut para orang tua dan leluhurku. Mereka adalah sebagian dari kaum yang mendahului kita, yang telah bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati dalam beribadah kepada Allah dan menauladani Nabi pilihan sebagai sumber segala petunjuk. Pedoman hidup mereka adalah beramal dengan keikhlasan niat dan bersih dari segala penyakit hati, senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat, bersikap dengan perangai yang baik dan budi pekerti yang luhur, serta banyak berzikir, mengingat Allah dengan segenap jiwa dan raga. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah tadi sebagian dari beberapa poin penting yang selalu diulang-ulang oleh Habib Ali dalam setiap nasihat dan wejangan-wejangannya. Berikut dalam rangka mempertegas ajakan-ajakan leluhurnya kepada umat ini, beliau seringkali mengadakan pertemuan-pertemuan akbar yang dihadiri oleh ribuan massa dari berbagai penjuru. Tentu saja dari pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang itu sangat besar manfaatnya, terutama dalam situasi zaman yang diliputi oleh maraknya fitnah sebagai bencana, berbagai bencana dan ujian yang memprihatinkan. Dari majlis-majlis tersebut, beliau berharap setiap yang hadir akan mengambil manfaat dari dakwahnya sebagai buah dari perkumpulan yang baik. Yang tak kalah pentingnya, melalui pertemuan-pertemuan semacam itu akan terjalin sebuah hubungan yang baik antar sesama dari berbagai golongan yang tadinya berbeda taraf pengetahuan dan status sosialnya. Dalam salah satu kesempatan, Al-Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, adanya pertemuan-pertemuan besar di zaman kita ini telah membawa kemanfaatan dan kebaikan yang besar pada umat manusia, karena pertemuan semacam ini menjadi sarana dakwah untuk memotivasi setiap orang yang hadir agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan rukun, saling membantu dan mendukung dalam berbuat baik, menghidupkan ilmu agama, mendorong untuk membantu usaha-usaha pendidikan dan menciptakan sendi-sendi kehidupan yang baik, mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan, mempererat tali silaturahmi, berbudi pekerti yang luhur, dan menerapkan berbagai nilai terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, majelis yang menjadi ajang berkumpulnya orang banyak
juga menjadi benteng yang dengan perantara perkumpulan-perkumpulan yang baik itu Allah akan mengangkat segala bentuk bencana, wabah, penyakit, mara bahaya, fitnah dan hal-hal lainnya. Cahaya majlis semacam itu akan memadamkan api fitnah yang membara. Melalui majlis semacam itu pula orang yang lalai akan menjadi sadar, yang tadinya berpaling dalam kesesatan akan kembali ke jalan yang benar, yang pendosa akan bertaubat dan yang bodoh akan menjadi mengerti. Ini semua adalah nikmat agung yang patut kita syukuri, yang hanya diperuntukkan umat akhir zaman dan tidak dijumpai pada umat-umat terdahulu. Selanjutnya Al-Habib Ali menghaturkan doa dan harapannya. Dengan adanya majlis-majlis semacam ini, aku bermohon kepada Allah agar Ia berkenan mengampuni dan menaungi dengan rahmatnya serta menghindarkan dari azab dan siksa bagi semua hambanya di zaman ini, dengan keyakinan hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya beliau berkata, tidak ada sedikit pun kesangsian dalam hatiku bahwa perkumpulan kita ini berada dalam pengamatan dan pengawasan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekejap pun Rasulullah tak akan berpaling meninggalkan kita. Kita semua berada dalam genggaman Sayyidil Wujud, sebaik-baik makhluk di sisi Allah, yang perhatian dan syafaatnya merata kepada seluruh orang yang hadir di dalam pertemuan ini, dan kepada siapa saja yang dalam hatinya ada keterikatan rohaniyah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Melalui perkumpulan ini cahaya ilahiyah akan memancar kepada siapapun, baik yang dekat maupun yang jauh, yang taat maupun yang bermaksiat, yang alim maupun yang jahil. Kita haturkan kedudukan mulia sang pemberi syafaat yang agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehadirat ilahiyah, sehingga setiap dari kita akan pulang dari majlis ini dengan membawa keuntungan yang ia cita-citakan, baik mereka yang tinggal di kota ini maupun mereka yang datang dari jauh. Tidak satu pun yang akan kembali dengan tangan hampa, tidak satu pun yang akan kembali dengan tangan hampa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu hal yang menjadi perhatian Al-Habib Ali radhiyallahu an adalah pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Beliau selalu menganjurkan agar di sela-sela kesibukan seseorang mencari nafkah dan harta, agar mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu para penuntut ilmu. Berkata Al-Habib Ali, gunakan waktu dan kesempatan kalian untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Beliau juga menyampaikan keprihatinannya, aku melihat manusia di zaman ini telah kehilangan semangat belajar, dan jarang sekali orang yang mau peduli membantu para pelajar. Mereka terlalu sibuk memperkaya diri dan menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan duniawiyah. Dahulu kala aku banyak menjumpai orang-orang kaya yang sibuk dalam berbisnis, namun mereka mengimbanginya dengan perhatian yang luar biasa kepada para penuntut ilmu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Namun yang terjadi saat ini, aku hampir tidak melihat orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap ilmu lebih-lebih membantu dengan menginfakkan harta mereka bagi para penuntut ilmu. Mencermati keadaan yang semacam ini, aku menduga hal ini dikarenakan harta yang diperoleh manusia di zaman ini tidak dengan cara-cara yang benar, sehingga otomatis harta tersebut menjadi enggan untuk dinafkahkan di jalan yang benar. Hal ini berbeda sekali dengan harta orang-orang terdahulu yang memang didapatkan dari cara-cara yang benar, bersih dari hal-hal yang haram. Maka tidak heran jika harta mereka itu dengan mudahnya mengalir ke jalan-jalan kebaikan dan menjadi harta yang layak dijadikan bekal bagi kehidupan akhiratnya. Maka tidaklah heran jika orang-orang terdahulu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini berbalik dengan penduduk di zaman ini yang justru berlomba-lomba dalam kemewahan harta dan kesenangan-kesenangan duniawiyah yang bersifat semu. Engkau bisa saksikan jika salah satu orang penduduk zaman ini meninggal dunia, ia sama sekali tidak meninggalkan wasiat untuk anak dan keluarganya agar mementingkan ilmu dan kehidupan akhirat. Bahkan terkadang ia tidak sempat mengajarkan anaknya membaca surat Al-Fatihah, lebih-lebih untuk mensedekahkan hartanya. Sementara para pendahulu kita
Tidak satupun dari mereka yang meninggal kecuali telah meninggalkan wasiat, termasuk agar sebagian dari hartanya diperbantukan bagi mereka yang berkhidmat terhadap ilmu. Sesungguhnya paling utamanya sedekah adalah yang diberikan kepada orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, karena mereka itulah kelak yang akan menyebarluaskan ilmunya dan menghidupkan apa-apa yang dilalaikan orang dalam urusan agama ini. Al-Habib Ali sangat sering mengingatkan bahayanya melalaikan anak dan keluarga dari pendidikan agama. Peringatan ini beliau sampaikan dengan lantang. Juga bahayanya akibat di akhirat kelak bagi para orang tua yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan tidak terdidik dengan baik dan tidak terisi ilmu agama.